Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Aris dan juga Media gitu, selaku alumni itu berdiri matematika ya. Ya, senang sekali Ya, ketemu lagi gitu ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu gitu ya, berbagi pengalaman atau sharing dengan teman-teman yang saya pikir nanti akan berguna gitu ya. Oke, itu. Yang hadir ini ada mahasiswa berbagai angkatan, ini ada 2023, kemudian 2022 ada, 21 juga ada gitu ya. Yang mungkin juga tertarik gitu. Jadi sudah saya iklankan gitu ya sekitar seminggu yang lalu, minta tolong bantuan Pak Aris untuk mendesainkan posternya gitu. Terima kasih Pak Aris gitu. terima Desain kasih Pak poster Aris. untuk alumni Masalah. talk gitu ya. Nah, dan teman-teman mahasiswa gitu ya, kita akan segera mulai. Di sini ada Pak Heri juga, Pak Prodi, tapi Pak Heri mungkin nyambi apa ada rapat di kampus ya sehingga tidak bisa aktif. Oke, dulu sih juga minta izin untuk tidak hadir karena ada acara gitu ya. Oke, kita akan mulai aja supaya tidak terlalu lama. Eh, Dimulai nanti eh, dengan dua sesi gitu ya. Yang pertama adalah sesi di mana media akan berbagi pengalamannya setelah meninggalkan kampus apa aja yang kita kerjakan, kemudian pengalaman apa yang baik untuk ditularkan ke adik-adik kelas gitu ya. Ya mungkin 30 sampai 45 menit gitu ya. Heeh. Kemudian nanti sisa waktunya kita akan pakai untuk tanya jawab. Oke. Ya, untuk Oke, Pak. itu saya persilahkan media. Oke, silakan. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Sudah terlihat di layar? Sudah. Ya, Oke. Sudah kasih. Ya. Oke. Um, jadi, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan membawakan chit-chat lah, bisa dibilang chit-chat. Chit-chat kita ngobrol bareng aja, discuss perihal mathematics in insurance. Nah, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Maria Meitia Eka Sulistiawati, cukup panjang. Biasa dipanggil Meitia, atau dulu itu panggilan akrabnya Memet. Bahkan Romo Susilo pun manggilnya begitu. Lalu di tahun 2017 saya masuk di Universitas Hanegalema, jurusan matematika, dan lulus di Januari 2021 saat itu. Uh, Lalu dapat kerja Mei 2021 sampai saat ini di perusahaan asuransi total bersama. Tapi di awal karir saya itu saya bekerja sebagai aktuarial analis, teman-teman. Tapi di November ini dapat challenge, puji Tuhan, jadi bagian reinsurance analis di perusahaan yang sama. Nanti lebih lanjutnya kita cerita di belakang aja apa itu actuarial dan apa itu reinsurance. Nah, sebelum itu mau sharing dulu tentang apa itu asuransi, teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar apa yang namanya risk dan chance, apalagi untuk teman-teman yang udah belajar probabilitas. Beda risk dan chance, keduanya berhubungan sama ketidakpastian. Tapi risk itu dampaknya kurang baik, sementara chance itu dampaknya baik. Nah, tentunya kita nggak perlu khawatir dengan chance ya teman-teman. Kita cukup bekerja lebih keras saja untuk bisa menggapai kesempatan itu. Tapi untuk resiko yang nggak bisa kita hindari, itu kita perlu mengantisipasinya, teman-teman, supaya efeknya nggak terlalu buruk atau kita bisa terhindar dari efek buruk tersebut. Nah, uh, untuk menghindari resiko, itu uh, resiko yang masuk ke kita secara fisik atau impact-nya secara fisikal, itu bisa kita kurangi atau bisa kita eliminasi untuk mengantisipasinya. Contohnya apa? Misal, uh, saya mau terhindar dari penyakit misalnya di masa tua nanti. Maka saya bisa mengurangi makan makanan yang kurang baik atau kurang sehat atau menghindari sama sekali makanan yang kurang sehat. Sementara ada risiko yang bersifat finansial, teman-teman. Risiko yang bersifat finansial itu cara mengantisipasinya bisa kita retain sendiri atau bisa kita transfer. Nah, contohnya apa sih teman-teman risiko yang bersifat finansial? Misalnya nih, saya punya uang 200 juta. Sorry,
sebelumnya saya punya uang 400 juta. Lalu saya beli mobil Avanza senilai 200 juta. Suatu saat amit-amit apes, mobil saya hilang yang bernilai 200 juta ini. Kalau saya memilih untuk return sendiri, saya bisa memplacing baru mobil tersebut dengan membeli lagi seharga 200 juta dengan sisa uang saya. Nah, sementara kalau kasusnya uang saya cuma 200 juta, tapi saya beli mobil Avanza, otomatis uang saya sudah habis terpakai kan untuk membeli mobil Avanza itu. Terus suatu saat mobil saya hilang dan saya udah nggak punya sisa uang lagi untuk punya mobil baru. Nah, resiko ini bisa kita transfer teman-teman, nggak perlu kita retain sendiri. Itulah guna dari perusahaan asuransi. Kita transfer resikonya ke perusahaan asuransi dengan sejumlah dana. Gimana asuransi? Nah, lebih lanjutnya seperti ini, teman-teman. Dia di bidang asuransi. Ya. Lebih lanjutnya begini, teman-teman. Jadi, insurance itu atau asuransi, konsepnya tertanggung atau kita yang punya barang, properti, atau hal-hal lain yang berharga, itu kita membayarkan sejumlah uang yang disebut premi ke penanggung atau perusahaan asuransi. Dan nantinya, jika terjadi klaim, penanggung akan membayar penggantian resiko yang kita transfer. Misal tadi mobil, saya beli seharga 200 juta. Lalu mobil saya hilang nih, harusnya. Nah, setelah saya transfer resikonya ke perusahaan asuransi, nantinya jika mobil saya hilang, perusahaan asuransi akan mengganti mobil tersebut dengan mobil yang baru. Lalu lebih lanjutnya, perusahaan asuransi itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada life insurance dan general insurance. Apa bedanya? Life insurance itu asuransi jiwa. Jadi pertanggungannya hal-hal yang melekat pada diri manusia. Misalnya dana pensiun, terus kesehatan, lalu risiko kematian misalnya, pendidikan, dan lain-lain. Sementara general insurance itu perihal hal-hal yang kita miliki di luar tubuh kita. Misalnya kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya apa ya? Misal kita punya barang yang akan kita kirimkan, misalnya teman-teman ngirim motor dari Kalimantan ke sini, itu bisa diasuransiin juga teman-teman pengangkutannya. Itu bedanya life insurance sama general insurance. Lalu mungkin teman-teman penasaran nih, di insurance itu orang matematika bisa jadi apa aja sih teman-teman? So, untuk lulusan matematika yang suka analisis dan punya pikiran strategik yang bagus, teman-teman bisa jadi data analis atau business development di perusahaan asuransi. Oh iya, mungkin teman-teman awalnya mikir perusahaan asuransi, lulusan matematika bisa jadi apa? Oh, paling aktuaris aja. Tapi enggak, teman-teman. Ada banyak prospek karir yang bisa teman-teman isi di perusahaan asuransi untuk lulusan matematika. Lalu yang kedua, kalau teman-teman lulusan matematika dan punya kemampuan komunikasi yang baik, juga good empathy, itu teman-teman bisa jadi marketing atau human resources. Jangan salah, marketing juga butuh orang matematika teman-teman untuk analisis-analisis data dan lain sebagainya. Lalu, kenapa bisa jadi human resources? Banyak teman-teman, human resources juga perlu bagian analisa dan pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman bisa jadi human resources kalau teman-teman lulusan matematika dan punya dua skill yang tadi saya sebutkan. Terus misal teman-teman matematikawan sejati. Nah, ini yang sering dipromosikan nih di prodi-prodi mungkin atau di mana-mana, teman-teman bisa jadi aktuaris. Ini saya pernah mendalami sekitar 2 tahun jadi aktuaris dan ya itu banyak ilmu matematika yang sebelumnya kita pelajari, logika-logika berpikirnya yang perlu kita tetap terapkan dalam posisi aktuaris ini. Lalu teman-teman lulusan matematika dan suka research nih, cari-cari di internet seputar data apa, cari tahu tentang banyak hal. Teman-teman penasaran banget orang nih. Teman-teman bisa jadi underwriter, reinsurance team, atau claim analyst. So, underwriter itu apa teman-teman? Jadi, kalau misalnya di perusahaan asuransi, itu kita terbagi jadi 2 bagian besar, teman-teman. Bagian underwrite, atau yang di depan, bisnis masuk, dan bagian claim, yang menangani jika ada penggantian atau claim. Nah, underwriter ini tugasnya adalah memilah-milah
bisnis mana sih yang bagus untuk diterima perusahaan asuransi dan bisnis mana yang kurang bagus. Otomatis perusahaan asuransi itu nggak akan menerima semua bisnis kan teman-teman. Bisa kita menerima semua bisnis, tapi potensinya loss karena banyak kejadian klaim. Nah, tugas underwriter itu menyaring mana aja bisnis yang terbilang baik dan bisa diterima, mana yang harus kita tolak. Sementara reinsurance team apa, itu posisi saya sekarang, jadi terkait perusahaan asuransi itu biasa mentransfer risikonya juga ke perusahaan asuransi teman-teman. Atau mereka mengasuransikan kembali ke perusahaan lain. Nah, biasanya terkait resiko yang besar-besar teman-teman. Kayak misal ada rumah yang nilainya 50 M. Nah, perusahaan asuransi kadang modalnya tidak sebanyak yang bisa mereka tampung lah. Makanya mereka butuh backup dari perusahaan lain untuk menambah kapasitas. Lalu, kalau teman-teman lulusan matematika dan suka teknologi, teman-teman bisa jadi database admin atau IT team. Dan salah teman-teman, banyak IT team ini nggak cuma diisi sama teman-teman yang lulusan IT biasanya di perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan asuransi. Teman-teman yang misalnya suka berkutat sama Python, Power BI, atau aplikasi software analisa lainnya, itu kalian bisa jadi bagian dari IT team di perusahaan asuransi, teman-teman. Teman-teman lulusan matematika dan instingnya kuat banget nih, teman-teman. Teman-teman bisa jadi auditor, contohnya auditor di perusahaan asuransi. Kalian bisa cari-cari tahu nih masalah kendala apa yang ada di perusahaan asuransi dan cari solusinya, teman-teman. Terus, kalau teman-teman lulusan matematika dan teman-teman suka sama uang, kalian suka hitung uang, kalian suka apa bikin kalkulasi perhitungan keuangan, itu teman-teman bisa jadi tim keuangan, tim finance, atau tim accounting di perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, kalau teman-teman lulusan matematika dan teman-teman cukup kaya, teman-teman bisa bangun perusahaan asuransi sendiri. Nah, ini bercandaan aja teman-teman, tapi intinya ada banyak profesi atau peluang karir yang teman-teman bisa isi di perusahaan asuransi. Nggak cuma melulu tentang aktuaris atau data analis, teman-teman. Nah, mungkin itu aja sharing dari aku perihal perusahaan asuransi keseluruhannya. Kemudian aku mau sharing perihal karirku selama ini di perusahaan asuransi. Awal masuk di 2021 itu saya terima di actuarial analis. Tim aktuarisnya perusahaan saya, asuransi tata bersama. Lalu apa aja sih yang dikerjain sebagai actuarial analis? Mungkin teman-teman ada yang penasaran. Jadi agak beda teman-teman aktuaris di perusahaan jiwa sama perusahaan asuransi umum. Kalau di perusahaan asuransi jiwa, itu biasanya aktuaris akan melakukan pricing, teman-teman. Mungkin yang udah ambil matematika asuransi ada ya materinya Pak Hartono perihal pricing aktuaris. Iya, ada mata kuliahnya, matematika asuransi, tapi terus terang nggak dalami, saya nggak tahu media dalamnya gitu ya. I Bu see. Eni Ah. yang dari yang apa mendalami gitu. Jadi ada mata kuliah. Nah, jadi kalau di jiwa biasanya kita melakukan pricing karena orang per orang itu kasusnya akan berbeda-beda, teman-teman. Eh, Harga pertanggungannya, lalu resikonya akan seperti apa itu berbeda-beda semuanya. Sementara kalau di jiwa, di umum itu semuanya sudah diatur oleh OJK, teman-teman. Misal mobil yang harganya di bawah 100 juta itu dia harus pakai preminya sekian sampai sekian harganya. Terus mobil yang di 100 sampai 200 juta harga preminya sekian sampai sekian. Itu semua udah diatur di undang-undang. Jadi tugasnya apa sih aktuarial analis di perusahaan asuransi umum? Tugasnya mereka menghitung cadangan. Mungkin ada yang pernah dengar, cadangan itu intinya seperti ini, teman-teman. Uang masuk di perusahaan asuransi, premi masuk dari nasabah, itu biasanya nggak kita akui langsung sebagai pendapatan. Tapi tugas aktuaris di sini adalah membagi-bagi nih, teman-teman. Mana uang yang harus ditahan dulu, nanti kalau misalnya ada kejadian klaim, mana yang udah bisa dirilis, jadi pendapatan, jadi gaji, dan lain-lain. Itu tugas aktuarial. Membagi-bagi, memecah-mecah lah, uang mana yang sudah bisa diakui, mana yang belum.
Selain itu, biasanya kita juga melakukan analisa-analisa teman-teman terkait bisnis mana yang baik, bisnis mana yang harus di take out karena kurang baik, terus terkait profit perusahaan, kira-kira portofolio bisnisnya harus seperti apa sih supaya kita bisa profit. Banyak sih sebenarnya yang dilakukan di actuarial risk, tapi secara garis besar itu yang dikerjakan. Lalu di November 2023 saya di-challenge ke bagian reinsurance analis teman-teman. Nah, kayak yang tadi udah saya ceritakan apa sih reinsurance. Reinsurance itu intinya perusahaan asuransi mengasuransikan kembali resiko yang mereka dapat. Nah, di situ perlu proses analisa teman-teman. Kayak sebenarnya perusahaan asuransi mana aja sih yang cocok dan oke untuk kita berikan bisnis, terus persentasenya harus sebesar apa bisnis yang kita kasih ke mereka, apakah persentase yang kita beri kebesaran atau kekecilan. Sebenarnya masih kita bisa retain sendiri nggak sih resiko itu, atau kalau misalnya resiko itu kita retain sendiri kita malah loss. Nah, ada banyak perhitungan-perhitungan atau pertimbangan yang memerlukan logika matematik sih teman-teman di bagian reinsurance analis ini. Kayak tadi saya masukkan ke dalam peluang karir untuk lulusan matematika, salah satunya reinsurance analis. Nah, mungkin itu aja sharing dari aku perihal dunia kerja, terutama di asuransi.